Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan coba gali lebih dalam nih satu aspek krusial yang sering banget luput dari perhatian para developer, komunikasi efektif. Sumber utama kita kali ini dari buku legendaris The Pragmatic Programmer. Kita mau lihat kenapa sih kemampuan bicara dan nulis Anda itu sama pentingnya sama skill coding Anda. Jadi, misi kita sekarang itu memahami ide kunci dari buku ini. Bahwa bahasa alami, ya entah Inggris, Indonesia, itu sebenarnya kayak bahasa pemrograman lain. Agak unik ya kedengarannya. Mari kita bedah deh, gimana pemikiran ini bisa mengubah cara Anda berinteraksi sehari-hari. Di buku ini kan dibilang, bahasa Inggris atau bahasa alami lainnya hanyalah bahasa pemrograman lain. Kedengarannya menarik, tapi maksudnya gimana ya di praktek? Apa kita jadi harus kaku gitu ngomongnya, kayak lagi nulis kode? Wah, justru kebalikannya. Ini lebih ke menerapkan disiplin dan prinsip bagus dari coding ke cara kita ngomong atau nulis. Contohnya nih, prinsip DRY, don't repeat yourself. Pernah nggak sih Anda jelasin arsitektur microservice yang sama lagi di rapat yang beda-beda? Haha, sering gitu. Nah, buku ini nantang kita, gimana caranya biar penjelasan itu cukup sekali aja. Mungkin lewat dokumentasi yang bagus, atau diagram yang jelas, atau prinsip otomatisasi. Kalau Anda sering jawab pertanyaan yang sama lewat email, kenapa nggak bikin template aja? Kayak bikin fungsi atau skrip buat tugas repetitif di kode kan? Intinya efisiensi sama kejelasan. Oke. Jadi terapin prinsip coding ke komunikasi ya. Kalau gitu, target kompilasinya audiens kita dong ya. Buku ini kan nekenin banget pentingnya kenal audiens Anda. Tepat sekali. Anda nggak mungkin kan jelasin detail pointer di C++ ke tim marketing kan? Iya, nggak nyambung lah. Tuh sama aja kayak nyoba jalanin kode Python pakai compiler Java. Pasti error kan? Kita perlu sesuaikan sintaks komunikasi kita, jargonnya, kedalaman teknisnya, bahkan mediumnya. Yang menarik juga, buku ini bilang jangan pasif nunggu pertanyaan. Amati bahasa tubuh, ekspresi wajah. Ini kayak semacam real-time feedback loop gitu buat lihat kode komunikasi kita nyampe nggak di pikiran mereka. Dan sebelum dijalankan, komunikasi itu perlu direncanain dulu. Nah, ini nih yang sering kali paling susah. Tahu persis apa sih yang mau kita sampaikan? Betul banget. Sumber kita ini nyaranin pendekatannya mirip kayak ngerancang software. Bikin kerangka atau outline dulu. Mau itu buat presentasi, email penting, atau bahkan obrolan yang agak sulit. Kerangka ini bantu mastiin alur logikanya kuat, pesannya fokus, gampang diikuti. Kalau nggak ada blueprint, ya bangunan komunikasinya bisa jadi rapuh, bikin bingung yang dengar atau baca. Selain apanya, kapan dan bagaimana nyampeinnya juga penting ya. Kayak ide brilian soal refactoring gede-gedean, mungkin kurang pas kalau disampein jam 5 sore hari Jumat. Persis, kudu lihat prioritas sama kondisi audiens. Mereka lagi ngejar deadline nggak? Mungkin pagi lebih enak buat diskusi strategis. Gaya penyampaiannya juga. Ada audiens yang suka ringkasan padat jelas. Ada yang butuh diskusi interaktif, tanya jawab. Kayak milih antara kirim pull request singkat dengan deskripsi jelas, atau ngadain sesi pair programming panjang. Sesuaikan juga sama tingkat keahlian mereka. Jangan sampai terlalu teknis bikin pusing, atau malah terlalu simple jadi dianggap remeh. Nah, ide bagus juga perlu kemasan yang bagus kan? Buku ini ngingetin soal pentingnya penampilan atau presentasi. Analogi yang pas mungkin kayak kode yang super efisien tapi UI-nya jelek atau dokumentasinya nol. Nilainya langsung turun kan? Bener banget, pakai format yang rapi di dokumen Anda, cek ejaan, tata bahasa. Hal-hal kecil gini nunjukin profesionalisme, nunjukin kita hargai waktu pembaca. Oh ya, satu tips bagus lagi dari buku ini. Libatkan audiens lebih awal. Coba deh, bagikan draft, minta masukan. Ini bukan cuma buat nangkap salah ketik ya. Tapi biar ada rasa ikut memiliki gitu. Itu dia, membangun rasa kepemilikan bersama. Hasilnya seringkali jauh lebih kuat karena udah lewat iterasi umpan balik. Komunikasi kan dua arah ya. Jadi selain jago ngirim pesan, kita juga harus jago nerima. Jadi pendengar yang baik itu kuncinya. Biar kita didengerin juga.
Krusial banget ini. Buku ini nyaranin kita buat aktif mendengarkan. Maksudnya bukan cuma nunggu giliran ngomong, tapi bener-bener nyimak. Coba deh rangkum ulang apa kata orang lain, buat mastiin kita pahamnya sama. Responsif juga penting. Balas pesan atau email cepat ya. Walau cuma konfirmasi, oke diterima, segera saya lihat. Ini bikin mereka merasa dihargai. Nah, ini nyambung ke dokumentasi nih. Ada tips lain dari buku ini. Bangun dokumentasi secara inherent. Jangan ditempelkan di akhir. Maksudnya gimana tuh? Artinya, dokumentasi itu bukan kerjaan tambahan setelah coding kelar, tapi bagian dari prosesnya itu sendiri. Contoh paling gampang, komentar di kode Anda. Jangan jelasin apa yang dilakukan kode itu, harusnya udah jelas dari kodenya kan? Tapi jelasin kenapa Anda milih pendekatan itu. Oh, rasionalnya ya? Betul, kenapa pakai algoritma X bukan Y? Apa trade-off-nya? Dokumentasi kayak gini tuh ibarat commit message yang bagus di Git. Ngasih konteks berharga buat diri Anda nanti atau buat teman setim. Ini juga aplikasi DIY lagi, jangan sampai alasan penting itu cuma ada di kepala Anda doang. Prinsip yang sama berlaku juga ya di era sekarang buat email, Slack, platform komunikasi lainnya. Iya, buku ini juga ngingetin hal-hal dasar tapi suka kelupaan. Selalu koreksi tulisan sebelum kirim, jaga format simple aja, hindari perang argumen emosional atau flaming, dan cek ulang daftar penerima. Wah, itu krusial banget. Salah kirim bisa repot. Banget. Satu email salah kirim atau postingan gegabah bisa panjang urusannya. Ingat jejak digital itu susah dihapus. Mikir dulu sebelum ngetik, itu wajib hukumnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, melihat komunikasi sebagai bahasa pemrograman lain, itu ngebantu kita menerapkan disiplin engineering. Ada perencanaan, pemahaman audiens kayak target system, kejelasan sintaks dan semantik, terus ada iterasi lewat umpan balik dan refactoring. Ini bukan cuma soft skill biasa, tapi benar-benar core skill yang fundamental buat kesuksesan Anda sebagai developer. Nah, sebagai penutup ya, mungkin sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau Anda beneran nerima nih analogi bahasa sebagai kode ini, kira-kira metrik apa ya yang bisa Anda pakai buat ngukur dan ningkatin kualitas komunikasi Anda sehari-hari? Mirip kayak cara Anda ngelacak code smells atau test coverage gitulah. Gimana caranya Anda bisa mulai merefaktor kebiasaan Anda? Dalam nulis email, ngasih presentasi, atau bahkan pas daily stand up, biar lebih presisi, lebih efektif, dan lebih efisien lagi. Coba direnungkan deh. Selamat datang. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih soal filosofi jadi pengembang perangkat lunak yang pragmatis. Sumber kita dari rangkuman bab pertama buku The Pragmatic Programmer, yang judulnya Filosofi Pragmatis. Tujuan kita, ya buat ngebongkar prinsip-prinsip kunci sama pola pikir yang bisa bikin Anda sebagai developer jadi lebih efektif, lebih proaktif gitu. Nah, poin penting pertama banget nih yang ditekankan di sumber ini, itu soal agensi pribadi Anda. Ini bukan cuma sekedar Anda bisa, tapi lebih kayak Anda harus ambil kendali gitu. Sikap pasif itu, wah, dianggap lawan katanya programmer pragmatis. Anda itu bukan penumpang, tapi ya sopir buat karir dan proyek Anda sendiri. Jadi, jangan nunggu disuruh, tapi cari sendiri apa yang perlu dikerjain. Gitu kan ya? Ambil tanggung jawab penuh. Filosofi ini benar-benar nekenin kita buat ngaku aja kalau salah atau kalau emang nggak tahu. Pas ada masalah, yang paling penting tuh kasih opsi solusi, jangan malah bikin alasan basi. Itu tip 4 di buku itu kan. Kejujuran ini jadi fondasi buat kepercayaan tim, krusial banget. Jangan pernah nyalain orang lain atau keadaan deh. Ngomongin tanggung jawab, itu kan langsung ngaruh ke kualitas kerjaan kita ya. Nah, sumber ini punya analogi menarik nih soal jaga kualitas kode. Pakai teori jendela pecah, tip 5. Intinya sih, kalau ada satu masalah kecil, kayak jendela retak gitu, terus dibiarin aja, itu bisa jadi sinyal kalau, ini nggak kerawat. Akhirnya bisa memicu kerusakan lain yang lebih gede. Jadi pesannya jelas, jangan hidup dengan jendela pecah di proyek Anda. Beresin segera. Lunak yang cukup baik, itu tip 8. Tujuannya itu bikin sesuatu yang jalan, yang memenuhi kebutuhan pengguna, dan ya bisa dirawat lah ke depannya. Kuncinya, libatkan pengguna. Tanya mereka, kapan sesuatu itu udah cukup baik buat mereka. Nah, tapi cukup baik itu kadang kedengarannya agak, gimana ya, subjektif gitu kan. Gimana kita mastiin ini nggak jadi alasan buat nurunin standar kualitas. Apalagi kalau dikejar deadline gitu. Sumbernya ngasih batasan nggak sih soal ini?
Batasannya itu ya, dialog sama pengguna tadi. Cukup baik itu artinya udah memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Bukan kesempurnaan teknis yang abstrak. Tapi, ada tapinya nih. Ada peringatan penting lewat analogi kata kerebus. Itu tip 7. Kita mesti waspada sama penurunan kualitas yang pelan-pelan, gak kerasa. Tahu-tahu udah telat aja. Jadi, sambil fokus ke cukup baik buat sekarang, kita juga harus tetap ingat gambaran besarnya. Jangan sampai lengah. Oke. Jadi kalau kita nemu jendela pecah atau perlu mulai perbaikan, gimana mulainya? Apalagi kalau butuh dukungan tim kan? Nah, disinilah konsep jadi katalisator perubahan, tip 6, masuk ya. Mirip cerita sup batu itu loh. Kita mulai dari hal kecil dulu buat mancing orang lain ikut kontribusi. Bener gitu. Tepat sekali. Ada bisa mulai aja dari misalnya bikin prototipe kecil, atau perbaikan kecil-kecilan, atau demo singkat buat nunjukin potensi ide baru. Ini seringkali lebih efektif loh dibanding rapat panjang yang ya gitu-gitu aja nggak ada hasil. Anda tunjukkan nilainya dulu, nanti orang lain biasanya jadi tertarik buat ikutan bantu. Sip. Nah, selain soal kode sama proyek, filosofi ini kan juga nekenin banget soal pertumbuhan diri kita ya. Konsep portofolio pengetahuan, tips 9, ini kedengerannya menarik. Jadi pengetahuan kita itu kayak aset investasi gitu. Persis, pengetahuan itu apalagi di dunia teknologi cepat banget kedaluarsanya. Kayak barang di rak supermarket aja. Makanya kita harus berinvestasi secara teratur di portofolio ini. Caranya, ya belajar bahasa atau teknologi baru secara rutin, baca buku nggak cuma teknis tapi non-teknis juga bagus, ikut kursus, aktif di komunitas, macam-macam lah. Kemampuan buat belajar terus-menerus itu aset paling penting katanya. Dan pas lagi belajar itu, nggak cukup cuma nyerap informasi aja kan? Penting juga buat menganalisis secara kritis apa yang kita pelajari. Itu tips 10 ya. Jadi jangan gampang ikut-ikutan hype teknologi baru gitu aja tanpa nanya, ini beneran nyelesain masalah apa sih? Siapa yang diuntungin? Konteksnya gimana? Kita, entah Indonesia atau Inggris, itu kayak bahasa pemrograman lain. Mesti jelas, ringkas, dan hindari pengulangan. Prinsip DRY tapi buat komunikasi, gitu. Wah, menarik itu. Jadi prinsip coding bisa diterapin pas kita ngomong atau nulis ya? Berarti kita juga perlu banget mengenali Audiens kita tip 12 dong. Pesan yang sama mungkin perlu disampaikan beda caranya ke manajer, ke teman sesama teknis, atau ke pengguna akhir kan? Penting banget itu. Dan ini nyambung juga ke dokumentasi. Dokumentasi yang bagus itu menurut filosofi ini ya, dibangun secara internal. Jadi bagian dari proses, bukan tugas tambahan di akhir proyek. Fokusnya bukan cuma jelasin gimana kodenya jalan, tapi lebih ke kenapa keputusan desain tertentu diambil. Komentar di kode itu harusnya jelasin kenapa, bukan ngulangin apa yang udah jelas dari kodenya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, filosofi pragmatis ini intinya ngedorong kita buat proaktif, ambil kendali, itu tadi agency ya, terus bertanggung jawab penuh, jaga kualitas tapi realistis, nggak ngejar sempurna terus. Juga terus belajar sambil mikir kritis, dan terakhir, kuasai komunikasi. Semuanya nyambung jadi satu kerangka kerja buat jadi developer yang lebih utuh dan efektif gitu. Betul. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin, coba deh pikirin soal jadi katalisator perubahan tadi, kayak di cerita sup batu, sama bahayanya jendela pecah. Ada nggak satu jendela pecah kecil mungkin di kode Anda, di proses tim, atau bahkan di kebiasaan belajar Anda sendiri, yang bisa Anda mulai perbaiki hari ini juga? Perubahan kecil apa yang bisa Anda mulai sekarang buat memicu dampak positif yang mungkin lebih besar ke depannya? Coba direnungkan area mana yang mau Anda mulai. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga prinsip-prinsip pragmatis ini bisa kasih inspirasi dan manfaat buat Anda ya. Oke guys, gimana tadi videonya? Kalau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Ada pertanyaan atau mau request topik apa yang pengen saya bahas? Drop aja di comment section ya. Makasih banget supportnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.